Kita tahu bahwa virus COVID-19 tidak akan sepenuhnya hilang dari muka bumi ini. Dibutuhkan waktu minimal 2 tahun untuk mendevelop sebuah vaksin agar virus COVID ini bisa terkontrol dengan aman. Yang akan hilang itu adalah kebijakan lockdown yang saat ini diterapkan oleh beberapa pemerintah di seluruh dunia. Untuk kehidupan sehari-hari kita, walaupun sudah lewat dari masa lockdown, kita akan tetap menemui norma baru yang disebut dengan the new normal. Karena dunia tidak akan semata-mata kembali ke situasi di mana sesaat sebelum pandemi itu terjadi. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai the new normal untuk industri pariwisata setelah PSBB dicabut. Maka di video ini saya akan membahas bagaimana the new normal untuk sektor properti secara umum. Pandemi corona ini menyebabkan begitu banyaknya bermunculan distress asset, yaitu aset-aset yang dijual oleh pemiliknya dengan harga yang sangat murah dikarenakan mereka BU karena kondisi corona ini. Alasan kenapa mereka menjualnya dengan harga BU itu beragam, tapi umumnya berhubungan dengan runtuhnya roda ekonomi dikarenakan pandemi ini. Yaitu bisa berupa usahanya bangkrut, nggak bisa bayar hutang, rumahnya mau disita bank karena nggak bisa nyicil, atau butuh biaya yang sangat besar untuk pengobatan anggota keluarganya yang sedang terkena corona. Akibatnya owner mau nggak mau menjual propertinya tersebut dengan harga terdiskon, yaitu harganya jauh di bawah pasar, dan ini rata ke semua jenis properti, baik itu hunian maupun komersil. Oke, sekarang kita bedah satu-satu tipe-tipe hunian dan bagaimana peluang properti tersebut setelah pandemi berakhir. The new normal di properti. Beberapa kantor dunia telah membuat kebijakan untuk memperpanjang work from home, yaitu seperti Google, Facebook, dan sebagainya. Dan saya yakin di Indonesia sendiri pasti juga banyak perusahaan-perusahaan yang juga menerapkan perpanjangan WFH bahkan setelah pemerintah mencabut PSBB. Alasannya sebenarnya simpel, karena banyak perusahaan yang menyadari selama PSBB kemarin bahwa absensi tidak berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Para pekerja bisa saja tinggal di rumah namun menghasilkan output pekerjaan yang sama produktifnya sebagaimana apabila mereka datang ke kantor kerja. Di situasi the new normal nanti, pada saat PSBB dan pandemi ini sudah bisa terkontrol, maka akan banyak perusahaan yang akan mengambil langkah efisiensi karena mereka ingin recover, mereka hancur terimbas pandemi, mereka perlahan-lahan ingin bangkit. Yang paling pertama mereka lakukan adalah efisiensi. Efisiensi yang paling signifikan adalah mereka akan berhemat untuk tidak lagi mengeluarkan uang miliaran rupiah per tahunnya untuk menyewa office space di tengah kota. Begitu juga dengan sedikitnya karyawan yang datang ke kantor, ini juga akan memberi dampak penghematan perusahaan terhadap operasional kantor itu sendiri, seperti penghematan listrik, air, makanan, logistik, dan sebagainya. Ini semua semakin memberi insentif kepada para perusahaan itu untuk memperpanjang durasi work from home para karyawannya. Mungkin di masa itu akan banyak perusahaan yang mulai beralih dari penyewaan kantor di pusat kota menjadi pindah ke co-working space. Maka dari situ kita akan melihat turunnya demand untuk sektor office space tengah kota yang mahal, yang mewah, yang megah, dan akan ada increasing in demand terhadap sektor co-working space. Semua hal ini dilakukan semata-mata untuk tujuan efisiensi, mereka ingin recover what they have been lost karena corona kemarin. Yang kedua adalah ruko maupun toko. Jadi kita tahu ya, pada saat pandemi ini terjadi peningkatan perbelanjaan online. Namun meningkatnya segmen perbelanjaan online tidak serta-merta mematikan kenyamanan dan sensasi berbelanja secara offline. Turunnya penjualan secara offline semata-mata adalah karena pemerintah menerapkan yang namanya PSBB. Jadi begitu pada saat PSBB itu diangkat, dilepas oleh pemerintah, maka sudah pasti kita akan melihat kembalinya perputaran ekonomi di sektor retail di offline market. Jadi ini menyebabkan demand terhadap penyewaan ruko maupun toko masih akan tetap bagus. Namun kebutuhan ruko untuk dijadikan perkantoran mungkin akan mengalami penurunan. Yang ketiga adalah properti hunian, yaitu rumah, apartemen, atau rumah susun. Properti hunian adalah segmen yang paling berasa guncangannya selama pandemi ini. Jadi setelah pandemi ini berakhir, kita akan melihat banyak sekali properti hunian yang akan dijual ownernya dengan harga yang sangat-sangat murah, jauh di bawah pasar, sehingga akan menurunkan minat orang untuk membeli hunian baru ke developer. Karena kalau misalnya hunian baru dari developer tuh punya yang namanya HPP, harga paling bottom yang nggak bisa ditawar lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita menawar properti second hand, itu hampir nggak ada limitnya. Jadi selama si owner itu mau ngejual, ya udah dilepas aja, mau rugi berapapun selama mereka
mereka emang butuh ya udah. Untuk sektor hunian sewa, untuk yang lokasinya itu di tengah kota mungkin akan mengalami koreksi di demand. Dikarenakan salah satunya alasan orang menyewa properti hunian di tengah kota adalah supaya mereka bisa pulang pergi ke kantornya itu dekat, cepat. Sedangkan seperti prediksi saya adalah perusahaan-perusahaan akan memperpanjang kebijakan work from home-nya. Jadi otomatis tidak ada alasan lagi bagi karyawan-karyawan yang terdampak untuk tetap stay tinggal di hunian sewa di tengah kota dekat kantor. Tipe properti yang keempat, kosan. Jadi demand untuk kosan secara umum mungkin nggak akan berkurang signifikan. Cuman yang jadi perhatian adalah kosan-kosan eksklusif yang men-charge harga mahal, yang karena lokasinya itu di tengah kota, semata-mata karena itu mungkin akan terkoreksi di masa depan setelah pandemi. Karena di the new normal nanti, kosan bukan hanya lagi tempat untuk mereka cuma tinggal. Mungkin mereka akan gunakan untuk tinggal dan juga bekerja. Maka semata-mata lokasi bukan lagi sesuatu yang hal mutlak, faktor penentu orang bisa menjual harga mahal. Sebaliknya, kenyamanan, fasilitas, internet yang cepat, harga, itulah yang nantinya akan mendorong demand dan loyalitas para penghuni kosan. Jadi, yuk diperhatikan para pemilik kosan bahwa the new normal nanti rule of play-nya itu nanti sudah banyak berubah. Yang kelima adalah gudang. Jadi karena berkembangnya transaksi jual beli online selama pandemi tentunya akan mendorong industri pengiriman logistik jadi jauh lebih berkembang. Pemakai gudang nantinya setelah pandemi akan banyak didominasi oleh perusahaan jasa pengiriman atau logistik. Maka baik sewa maupun harga jual dari gudang pergudangan akan mendapatkan stimulus positif setelah pandemi corona ini. Yang keenam adalah tanah kosong. Tanah kosong adalah segmen properti yang banyak dibeli atau diincar para pengembang developer properti untuk dibangun perumahan atau perkantoran. Namun, banyaknya developer yang gulung tikar dikarenakan pandemi membuat perbankan menjadi jauh lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada para pengembang di masa depan setelah pandemi corona ini. Berkurangnya jumlah pengembang yang akan membeli atau mengajak kerjasama tanah kosong, juga terbatasnya peluang yang dapat dimanfaatkan agar sebuah tanah kosong bisa menghasilkan cash flow bulanan, membuat tanah kosong secara harga maupun sewa akan terkoreksi secara negatif setelah pandemi corona. Segmen properti yang terakhir adalah hotel, guest house, villa, hostel, resort. Hotel besar yang mengandalkan MICE, Meeting and Convention, mungkin akan lebih lama recovery-nya karena the new normal setelah pandemi tetap akan membuat orang-orang merasa large gathering atau event di satu tempat secara banyak orangnya akan menjadi sesuatu yang masih agak dijauhi oleh orang-orang. Hal yang sama juga mungkin berlaku kepada segmen hotel atau resort mewah karena target market mereka mostly adalah pelancong, pewisata, baik lokal maupun luar negeri. Alasannya adalah yang pertama, kebijakan border closing mungkin masih akan diterapkan oleh beberapa pemerintah negara. Orang nggak boleh keluar masuk ke suatu tempat. Bisa jadi Indonesia sebenarnya sudah membuka bordernya supaya orang-orang dari luar negeri udah bisa masuk. Namun negara asal para turis itu masih memberlakukan lockdown atau tutup border. Jadi mereka tidak memperbolehkan warganya mereka untuk ke luar negeri sampai beberapa tahun ke depan. Kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rata-rata orang-orang sekarang sedang mengalami status recovery setelah pandemi ya. Karena mereka secara rata-rata mengalami kerugian yang sangat besar, baru aja dipecat, sedang mencari kerja. Intinya adalah recovery. Jadi akan sangat sulit sekali kepikiran bagi mereka untuk berwisata. Wisata itu menjadi prioritas yang kesekian lah buat mereka. Jadi akhirnya setelah mereka recover, hidupnya jadi settle, baru mereka kepikiran untuk berwisata. Nah, pada saat itulah resort dan hotel mewah akan bangkit. Sebaliknya, hotel kecil, guest house, villa akan mengalami sentimen positif dikarenakan tren digital nomad yang terjadi. Itu udah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Itu keren banget. Untuk hostel masih akan terkoreksi secara negatif setelah pandemi corona karena di the new normal orang masih tidak nyaman untuk stay di satu ruangan berempat atau berdelapan berdekatan. Jadi solusinya untuk para pemilik hostel adalah kalian invest, instead of kalian masih mempertahankan bunk bednya, itu ditarik dulu, kalian ganti jadi queen bed atau king bed gitu. Jadi sekamar jadi berdua, jadi kalian upgrade dari hostel jadi hotel. Kan yang bikin beda cuma di kasurnya aja. Itulah tadi prediksi saya mengenai the new normal untuk segmen properti secara umum.
Bisa benar, bisa juga salah. Bagaimana pendapatmu mengenai the new normal nanti untuk sektor properti? Yuk ketik di kolom komen untuk kita bahas bareng. Video ini di like, di share, di subscribe channelnya apabila dirasa bermanfaat. Stay safe, stay at home, and see you on the next video.